Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kalian sadar tidak bahwa baterai HP yang kamu pegang sekarang, kendaraan listrik simbol masa depan, bahkan satelit yang orbit bumi di atas kepala kita, semuanya butuh satu hal yang sama, dan 40% dari kebutuhan dunia itu ada di sini. Tapi yang bikin saya tidak bisa tidur malam ini, kita bangsa yang duduk di atas harta ini justru yang paling tidak sadar. Maka hari ini saya bongkar semuanya dari dalam bumi. Saat ini dunia sedang dalam perang diam-diam. Bukan perang senjata, ada juga sih. Ini perang sumber daya. Dulu yang pegang minyak, dia yang pegang dunia. Sekarang sudah bergeser. Yang pegang nikel, lithium, dan apa yang saya sebut green gold, mereka lah yang menentukan arah ekonomi global 30 tahun ke depan. Sebagai geologis, saya sudah puluhan tahun di lapangan. Saya melihat sesuatu yang membuat saya tidak bisa diam. Indonesia duduk di atas salah satu cadangan mineral terbesar di planet ini. Tapi kebanyakan dari kita masih menganggapnya tanah biasa. Hari ini, 3 harta karun yang sudah lama dunia ketahui akan saya bongkar satu per satu. Kita mulai dari yang sudah dunia kenal, nikel. Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia, sekitar 21 juta ton, hampir seperempat total cadangan global. Ini bukan angka kecil, ini adalah kekuatan geopolitik. Kenapa ini sangat berharga sekarang? Karena setiap baterai kendaraan listrik dari Tesla, BYD hingga merek lokal butuh nikel sebagai komponen utamanya. Riset dari Badan Energi Internasional menunjukkan dunia butuh nikel 19 kali lipat lebih banyak pada 2040. Bayangkan itu, 19 kali lipat. Tapi di sini sebagai geologis saya harus jujur. Cara kita mengambil nikel selama ini bermasalah. Hutan dikorbankan, laut tercemar, komunitas lokal terusir. Ini bukan kekayaan kalau caranya salah. Ini bukan greenpreneur, ini destruksi, ini kehancuran. Jadi pertanyaannya bukan hanya berapa banyak nikel yang kita punya, tapi bagaimana kita mengolahnya dengan benar. Dan jawabannya itu ada di video ini. Sekarang saya mau tunjukkan sesuatu yang bahkan banyak geologi senior pun terkejut. Lihat ini, Ludukuwu, Grobogan, Jawa Tengah. Fenomena lumpur vulkanik yang selama ini dianggap wisata unik. Orang foto-foto di sana setiap minggu, tapi di balik lumpur itu, Badan Geologi Indonesia sudah mengkonfirmasi ada konsentrasi litium dan boron dalam jumlah ribuan ppm. Potensinya triliunan rupiah di bawah lumpur yang diinjak orang tanpa sadar. Ini bukan hanya Grobogan, ada indikasi cadangan litium di titik-titik lain. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera belum sepenuhnya dipetakan. Kenapa belum digarap? Karena ekstraksi litium dari sumber geotermal butuh teknologi khusus, dan di sini Indonesia butuh kolaborasi, bukan penjajahan baru oleh investor asing. Kita harus menjadi tuan di tanah sendiri. Tapi tunggu dulu, nikel, lithium, semuanya mineral kan? Suatu hari pasti habis. Lantas apa yang akan kita wariskan ke anak cucu kita? Inilah harta ketiga yang paling sering diremehkan, dan justru menurut saya sebagai greenpreneur yang paling menjanjikan. Saya menyebutnya green gold, emas hijau, bukan mineral, bukan logam, tapi tanah subur kita, hutan tropis kita, dan produk turunannya. Kopi Arabica yang tumbuh di lereng gunung berapi Indonesia, dijual di New York dengan harga $15 per cangkir. Teh organik Jawa diekspor ke Eropa dengan harga premium. Kayu jati, rotan, bambu, dan banyak lagi bahan bangunan yang berkelanjutan yang sedang diburu oleh industri konstruksi hijau dunia. Kenapa saya sebut ini gold? Karena tidak seperti nikel atau lithium yang habis setelah diambil. Green gold ini bisa diperbarui kalau kita kelola dengan benar, kalau kita tanam kembali, kalau kita jaga. Inilah inti dari filosofi greenpreneur yang saya perjuangkan. Bukan menolak tambang, tapi memastikan kita tidak hanya jual bahan mentah. Kita harus naik kelas, jadi bangsa yang mengolah, bukan sekedar menggali kayak kuli. Emang kuli sih,
Dasar siapa mentah kuli. Maaf. Sebagai geologis, saya juga greenpreneur. Maksudnya apa? Ya, aktiflah dalam greenan gitu. Biar saya simpulkan ya, nikel dan litium adalah aset strategis jangka menengah, sangat berharga, tapi butuh tata kelola yang adil dan berbasis ilmu. Green gold adalah aset jangka panjang dan berkelanjutan. Ini yang bisa kita wariskan kepada anak dan cucu kita. Kombinasi keduanya, inilah harta Nusantara yang sesungguhnya. Bukan pilih satu buang yang lain, tapi kelola keduanya dengan ilmu, dengan etika, dan dengan rasa cinta yang tulus terhadap tanah air kita. Kebetulan saya founder Yayasan Lingkungan Nusa Bumi Lestari, Kepulauan Indonesia Nusantara yang tanahnya lestari, alamnya terjaga, dan manusianya sejahtera. Itu impian saya, dan saya berharap itu juga impian lo sekalian, impian kalian semuanya, masyarakat Indonesia. Pertanyaan untuk kamu di kolom komentar. Menurutmu mana yang lebih menjanjikan untuk masa depan Indonesia? Nikel dan litium atau green gold yang tadi saya bahas? Atau kamu punya jawaban ketiga yang belum saya sebut? Tulis di bawah. Saya baca dan balas semua loh. Kalau video ini membuka perspektif kamu tentang kekayaan alam kita, bantu sebarkan ke satu orang yang perlu tahu. Satu share dari kamu bisa mengubah cara pandang orang Indonesia. Saya Imanes, geologis, greenpreneur, dan penjaga harta Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.